Bos, Mbak Gigi mau jadi beli apa jadinya, Bos? Udah deh kita bikin sop buah aja deh, yang gampang nih, itu depan tuh ada itu tukang buah dekat rumah. Mana? Iya enak bener. Bingung juga, kita muter-muter ya udah deh beli buah aja biar gampang. Akhirnya kita pergi ke toko buah di pinggir jalan. Bos. Nah, Ya. Mau beli buah apa, Mbak? beli buah apa sayang? Udah sop buah pakai buah naga. Iya. Ini Terus mangga. Terus? Ini buah naga. Semua aja tolong Ameri, tolong. Iya, ya udah, Mbak. Mas, mau beli ini dong, Mas. 1 biji aja. Aku mau bikin sebuah, Mas. Terus ini. Sayang sok kamu pesan apa aja, tenang Bukan, aja. Ananas, mangga. Yang bayarin Mary. Lu mau nambah pahala nggak? Iya, Bos. Kalau cuma buah ya nggak apa-apa, Bos. Aku yang bayarin. Nah, tak lama kemudian Mbak Gigi tuh lagi sibuk milih-milih buah. Aku tuh lagi mau ngambil buah naganya. Kok aku lihat di pojokan anak kecil lagi nangis sendirian. Hah? Kok ada anak kecil nangis sendirian? Dek sayang. Lah, kenapa kamu nangis sendirian kotor jatuh-jatuhan dari mana? Aku lagi cari mama, Oh, lagi cari mama. Ke rumahnya di mana, sayang? Aku nggak tahu. Astagfirullahaladzim, ini gimana? Sini, ayo, sini. Mbak. Ini ada anak kecil dia. Mungkin dia jatuh di mana, ketinggalan dari orang tuanya, lagi cari mamanya katanya. Bisa. Nggak tahu. Kenapa, Dek? Namanya siapa, sayang? Nama aku Mita. Siapa namanya? Mita. Kenapa? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Aku nggak tahu. Hah? Ini juga gimana dong, Berarti Mbak? anaknya hilang nih. Tadi aku sama mama. Terus ketinggalan. Nah, terus ketinggalan mamanya di mana? Aku salah naik angkot. Ya ampun. Oh, salah naik Ini angkot. gimana dong? Aku mau ke rumah majikan mama aku. Oh ya udah deh, kamu inget gak tapi nanti Om Raffi bantuin deh, mau nggak? Kamu bantuin Ki. Iya, Udah bayar cepet bayar. iya nanti Mbak aku bayar ya. Kamu tahu rumah kamu nggak? Aku nggak tahu. Soalnya aku mau pindah di daerah sini, Om. Oh, dia nggak tahu. Jadi kamu lupa ingat rumahnya. Iya. Ya Allah, terus gimana nih Mbak Gigi, Bos? Tapi kamu inget kan sedikit-sedikit, kalau kamu ingat sedikit-sedikit sama Om dianterin. Ingat sih, Om. Ya Iya. udah, kalau gitu saya kasih siapa namanya? Mita. Aku Mita. Mita. Kamu anterin, bayar. Iya, ya udah. Gue bayar lu kan? Iya, aku bayar dulu ya. Tunggu di sini ya sayang, aku bayar dulu ya. Ya udah Mita duduk dulu sini Pak. sebentar sayang. Emangnya mamanya kerjanya apa? Baju, Om. Sayang. Ini mamanya cuci baju. Ya udah, tolong dong. Ya udah kamu ya. Aku pulang duluan ya sama Pak Salim ya. Ah, ya udah deh. Ya kamu bayar ya. Aku ada urusan ya. Ya udah. Ya udah nanti sama Om Raffi aja ya dianterin pulang ya. Aku dapat telepon dari Dimas kan, katanya barangnya udah sampai di rumah. Ya udah aku pengen buru-buru sampai rumah langsung ganti baju. Gigi juga harus pergi kan, Gigi harus pamit pergi. Aduh udah deh bayar toko buahnya udah deh. Akhirnya aku sama Mary aja lah yang kita coba cari alamat rumah anak ini. Nanti Om Raffi coba bantuin. Nanti kalau udah bayar coba kamu inget-inget rumahnya ke arah mana. Nanti Om Raffi anterin ya. Udah makan belum sayang? Jangan nangis ya. Bos, ayo Bos. Yuk sayang yuk. Ayo sayang. Sama Om Raffi coba dianterin dulu ya. Kamu inget-inget dulu rumahnya di mana. Om Raffi pelan-pelan anterin Mita ya. Udah jangan nangis sayang ya. Jangan nangis sayang, ayo. Ayo. Ayo Bos bawa anaknya, aku mau bawa ininya. Mau duduk di berat. depan atau duduk di belakang? Di belakang aja. Hah? Anak kecil nggak boleh di depan. Ya udah, belakang sini sayang. Sini sayang. Yuk coba Mer, Nah, ini Mer. kamu naik. Akhirnya aku sama Bos Raffi itu bawa si anak kecil tuh mau nganterin jalan ke rumahnya. Nah, mana Din? Bagi Kimba nih barang udah ada. Nah, kasih Din. Ini aman nggak? Coba gue cek dulu. Nah, aman. Itu apaan sih, Pak? Mau tahu aja lu. Pokoknya lu jangan bilang-bilang ya sama Raffi. Awas sama Mary juga. Mary tuh ember. Ya, tapi
Itu Mbak, saya kan ini mau beli baju koko, terus mau beli... Ah, udah deh, gue tahu deh urusan yang lo. Baik kelas ya lo ya lagi. Enggak, bukannya gak ikhlas, ini biar mulut saya terjaga gitu. Ntar gue transfer aja deh. Udah, Bener? Iya, Cukup udah. buat beli karpet. Iya. Udah deh, jangan ngomongin karpet dulu deh. Duh, ngumpetin di mana ya? Ini aja deh, di kasur dan avatar aja deh. Nah, masukin. Nah. Lu jangan pada bilang-bilang juga ya, awas ya. Nah. Dah, nggak kelihatan kan? Dah. Ayo sayang, kamu di mana? Ingat nggak sayang? Ini bukan? Hah? Rumah aku di dekat daerah sini, Om. Oh, berarti di sini. emang masuknya ke sini, jalan sini. Bener ya? Oh, berarti dia udah mulai inget nih. Udah mulai inget, bener. Bos Kamling ini juga nggak ada yang jagain, jadi kita nggak bisa nanya. Aduh, udah gitu pengen pipis lagi. Hah? Aku kebelet pipis. Masih jauh nggak ya rumah kamu kira-kira ya? Di mana sayang? Akhirnya setelah di jalan Bos Raffi itu tiba-tiba kebelet pipis. Aduh, ini ada-ada aja Bos Raffi bilang itu. Bos mau kemana sih? Lu jagain dulu dia di sini, gue mau pipis kali. Ini nih ada ibu-ibu nih rumahnya. Ya udah numpang sana. Aku kebelet buang air kecil, masuklah aku ke rumah warga. Pas aku di rumah warga, itu banyak ibu-ibu arisan. Permisi. Bu, misi Bu, mau numpang pipis boleh nggak Bu? Ini toilet pengen. Aduh ngimpi apa ya, ada piamat. Oh, Ibu ya. Kalian deh bang, ikut main arisan, Aduh, kalau arisan aku nggak ikutan. Nah, Gita ikutan. Aku mah ini pengen pipis. Oh gitu. Tapi ntar bayarin kita arisan ya. Hah? Bayarin. Kan Abang Sultan. Emang arisannya berapa duit? Murah bang, cuma 500 nggak? 500. Tadi bilangnya berapa? Enggak banyak juga. Kalau ngomong dia. Bang, tadi dia ngomongnya berapa? Jam, 500. Oh 500. Ah, dinaik-naikin. 500 masing-masing satu orang. Ya. Boleh deh ya. Ini deh. 1, 2, 3, 4, 5. 2.500.000 dong. Masa saya mau pipis dong harus ikut arisan 2.500.000. Sekian sekali bang. Yaudah, gini saya pipis dulu nanti kita bicara lagi ya. Yaudah. Ya udah bos, silakan bos. Siap. Ya, bentar ya. Wah, katanya malah minta duitnya buat arisan lagi. Aku bingung kan. Tapi udahlah, karena aku butuh banget mau buang air kecil. Akhirnya aku masuk dulu. Ayo dong. Makasih ya. Udah numpang toiletnya. Aku pamit dulu ya. Bayar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 orang loh. 5 orang 500 tuh jadi 2.500.000. Oh, 5 juta. 500 emang gua nggak bisa ngitung. Bos Sultan mah 500. Udah gini aja. Gimana kalau kita main game aja? Kalau main gamenya seru nanti aku yang bayarin arisannya. Kalau main game berarti harus ditambahin dong. Berarti sejuta orang. Wah, ini bener-bener nih ibu-ibu ya bikin pala pusing ya. Ya udah, nanti aku tambahin. Tapi masing-masing harus saling dandanin. Bisa. Tapi dandaninnya matanya ketutup. Ibu ini sama ibu ini. Ibu ini sama ibu ini. Ibu. Ya udah, sini. Ayo, keluarin alat make up ya. Aku bilang sama ibu-ibunya, udah deh, tenang aja deh. Untuk masalah arisan, aku bayarin, tapi kita main games. Tapi aku main game sama ibu-ibu itu, ngedandan-dandanin. Aku kasih waktu hanya 1 menit, oke? 1, 2, 3, 1 menit. Yang bagus. Bruh.
Coba kita lihat siapa yang... Tapi kan belum tahu kan pemenangnya. Pemenangnya bukan yang paling cantik, yang paling lucu. Belum tentu. Siapa namanya? Septi. Ibu, ini ibu sama anak ya? Beneran? Oh, bukan. Ketemu di lokasi. Baru ketemu di sini. Arisan. Ini nilainya masih cantik ya dia ya? Iya. Coba tadi bilang yang paling Gopek berarti gopek. Ah, ini kayak KDRT nih. Merah-merah. Belum. Oh kirain 2 juta. Ah, ini kayak film Joker. Jadi, karena ibu-ibunya seru, udah boleh saya numpang pipis. Ini rumah siapa? Rumah ibu ya? Iya. Terima kasih ya. Saya kasih semuanya buat Arisa. Hitung sendiri, udah. Hitung dulu. Udah, nggak usah dihitung. Udah ntar gue dipalakin lagi ya. Akhirnya aku kasih hadiah ibu-ibunya. Semua dapat hadiah. Habis dari situ kita jalan lagi. Pas aku keluar, si Mary kemana nih? Wah, ini orang bener-bener kan suruh jagain si Mita. Jadi ini pergi lagi sono. Duh, mana ya? Astagfirullahaladzim. Kayak gue security. Hei, Allah Akbar. Ya Allah. Mana si Mita? Bos, hah? Mana anak kecil itu? Tadi Mita ada di sini, Bos. Astagfirullahaladzim, Mary. Lu cuma Iya. diamanahin jagain anak kecil aja lu nggak bisa. Terus sekarang gimana? Anaknya nggak ada. Habisnya Bos pipis lama banget sih. Allahu Akbar, Mary. Tadi ada di sini. Kemana Mitanya, Mita? Waduh, ini kemana anak ini? Bos Raffi akhirnya marah-marahin aku dan dia pokoknya marah-marahin aku deh. Ya aku juga diem aja karena kan aku emang salah, aku teledor. Mita! Kalau itu anak hilang di tangan kita, nanti kalau polisi nyari disangka kita yang menghilangkan, kita lalai menjaga anak kecil. Aduh gimana Bos? Aku nggak tahu. Yaudah kita cari sekarang dah. Ya udah ayo, sini. Aduh, aku nyari lagi kan, ya Allah. Cari, tanya ke ibu-ibu, tanya ke ini. Ibu-ibu, lihat ada anak kecil nggak? Perempuan rambutnya panjang. Tadi di sini sama Anak kecil sama rambutnya Lia, panjang. sama dia tadi, nggak lihat? Kesana? Kok anak itu pergi ya Bos? Kemana kesana tadi? Coba tuh, ada yang bilang ke sana. Ayo kita jalan. Pergi ya? Ya udah akhirnya aku nyari jalan sama Bos Raffi di situ. Setelah jalan kita keliling-keliling. Oh bingung kita udah nyari ke sana ke sini. Tiba-tiba ada ibu-ibu. Di mana Bos? Nyarinya kemana kita? Mana ya? Bos, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Bu, Mita. Bu, ini Mita, Bu. Aduh, Mita, kamu kemana sayang? Om Raffi cariin. Dicariin. Om Mary nggak tanggung jawab. Ini tadi saya nemuin ini lagi nangis. Ya Allah, saya juga nemuin tadi lagi nangis. Saya nyari-nyari mana orang tuanya. Saya juga Pak. lagi nyari orang tuanya, Bu. Jangan ditinggal sendirian apa Pak anak segini. Enggak, saya juga justru tadi di toko buah. Dia nangis nyari rumahnya, ditinggal orang tuanya. Saya mau bantuin. Oh kirain itu dia tuh sama Om ini. Kamu kenal Om ini kan? Oh iya. Oh ternyata si Mita. Untung Mita ditemuin sama ibu-ibu itu. Bu, istri saya lagi pengen kolak pisang. Terus? Boleh nggak itu? Ya sekalian dong tambahin kan buat kamu istri kamu ya tambahin lah. Ntar buat keluarga saya nggak cukup. Ya udah, iya. Iya Bu, nanti gampang Bu. beli lagi bahannya. Iya, saya tambahin Bu, gampang Bu. Ya, Iya. Saya buatin. Ibu belinya berapa itu? Iya. Ini saya habis 50. 50. Nanti aku tambahin 200. Banyak banget. Katanya buat keluarganya. Iya, dia dari juga. duit. Iya, Iya. kan dari aku. Dari duit Bos. lu ya? Iya. Lu baik banget, Mer. Iya, harus. Ya udah, Bu. Bos. Tapi Mas Raffi bantu saya masak. Ya sama aja, Po. Nggak apa-apa kan saya sendiri lah. Ini kan buat Ah, ibu sendiri nggak ada suami? Ya udah Bu, Mer, cepet saya aja bantuin dong, iya. lu. Iya, saya bantuin masak nanti ya Bu. Iya. Rumah ibu di mana? Udah kesini nih rumah saya nih. Oh ya udah. Oh, ya Kita udah. bentar nggak apa-apa ikut ya. Iya, kita ikut Buat ya, Tante Nak. Gigi katanya mau minta kolak, kita bantuin aja ya. Iya. Ayo Bu, ayo Bu. Ya udah yuk Bu. Yuk Mita. Alhamdulillah ibunya juga baik. Akhirnya kita diajak ke rumahnya ibunya. Nah ini rumah saya nih Mas Raffi. Mana, Bu? Mas. Ayo Oh, masuk silakan. di sini Kita masuk. bikin kolak ya di dalam. Di sini. Ada Mas Raffi yang bantuin artis. Dibawalah ke rumah ibu itu, kita jalan. Nah sampai rumahnya ternyata ibu itu bener, dia di rumahnya tuh lagi ada makan buat takjil, bikin lontong atau bikin apalah, pokoknya si ibu itu langsung ngajak kita ke dalam dapurnya. Ini Mas Raffi bantuin nih di dapurnya ya maaf nih ya. Iya. Pamer hari ini kita jadi nyasar ke dapur orang ya. Ya nggak apa-apa Bos, yang penting kan Pak Gigi nerima nanti enak, udah jadi. Nemu gitu. anak hilang si Mita. Nyasar ke dapur orang. Ya udah dah. Dapurnya kecil nggak apa-apa ya Mas. Nggak apa-apa, yang penting kan rasanya. Yang penting kan hasilnya. rasanya Bu. Mita bisa masak Kak? Mita bisa masak.
Jangan, minta duduk aja deh sayang. Dia sini, kasihan. Nah, ini kan pisangnya. Sekarang Mas Raffi sama Mary yang kupas-kupasin sama potong-potong. Ah, Ibu mau Saya mana? nyemplungin aja. Kan saya tinggal beres nih. Oh. Ya, Ah, Mas Raffi yang iya, iya. kupasin potong. Ini pisaunya tuh Mas, itu tuh Mas. Ah. Nah, tuh Mas. Nah, Iya, di Om situ Mary. juga ada pisaunya. Nggak ada situ pisaunya. Ya, ada. Ya, makasih ya, Bu. Ya. Mer, gua ngapain? Ini pisau, Bu. Mas, saya keluar dulu ya, mau Lah nafas, elah, ini ya. kan rumah ibu, masa ibunya nggak ada? Ya udah, Mas. Ya udah, nggak apa-apa lah, Bos, biar cepet, Bos. Ya. Tuh. Bos, kupasin ininya dong. Ya Allah, gue doain lu ini. Sini aja gue yang potong deh, lu kupas aja. Gue nggak pernah seumur hidup bikin kayak gini, Mer. Iya, makanya belajar. Tuh, satu. Ini aku kejepit-kejepit loh, Bos kan bisa geseran ke sini. Oh, bikin kolak tuh gini ya? Ya iyalah. Kolak segalanya untukku. Kolak curahan Kaulah hati ini nih. Tuh. Ah. Udahlah, aku racik tuh berdua sama Bos. Biasa kan kalau aku berdua sama Bos apalagi dia belum pernah dia ngeracik pisang atau ngebelah pisang buat jadi ini dia nggak pernah sama sekali. Tiba-tiba Bos Raffi habis belah-belah ini Mer pegang, dia mau ke depan. Mer. Tadi gue di depan ada yang kayaknya lagi bikin sesuatu. Coba, iya. coba lu pegang. Enggak, lu pegang lu. Ada minta mau di sini aja ya. Om Raffi sebentar ke depan ya. Nah, Bos Ya, mau kemana? Tunggu sebentar. Ah, Bosnya susah, tiba miris ini doang. Halo semua. Apa kabur? Ibu siapa namanya? Hah? Iya. Ibu Tria lagi bikin apa nih, Bu? Arem apa sih? Lontong. Terus? Ya di sini. Oh gitu, Bu. Gimana cara bikinnya, Bu? Saya bantuin ya, Bu. Ayo. Boleh nggak? Itu cobain deh. Asik. Awas. Ini dijual, Bu, arem-aremnya? Jual. Berapa satunya arem-aremnya, Bu? Ya 4.000. Berarti, Bu, gimana cara bikinnya? Ini racikanku udah kelar kok, Bos ini nggak masuk-masuk. Akhirnya aku samperin lah. Aku ngajak Mita itu ke depan. Yuk, ayo sayang, sini sayang. Ini Bos ini ketahuan nih lagi ngapain. Ini banyak banget masakan ibu ini. Taruh di tengah. Ya. Taruh di tengah. Belum deh. Bos lagi ngapain sih? Jangan Aku ganggu. mau ditinggalin. Ini gini, Bu. Ih, Bos mah kalau sama ibu-ibu anteng banget ya. Aku ditinggalin di belakang. Salah. Berisik. Bukan berisik. Gimana, Bu? Duduk sayang. Nenek gini. Nah. Terus. Ntar nggak bisa bukanya kalau kayak tadi. Gini terus baru. Ih udah diajak gini nih. Oh. Udah diajarin menurut ini nih. Iya, gini kan? Bentuknya daun. Nah, gini. Oh, gini. Ya. Gini ya? Oh, sama ditekan. Susah banget ya, Bu ya? Nyari duit, iya susah ya. Bisa nggak? Aku mau coba juga dong, Bu. Gini ya? Nih, begini Gini. Bos. Gini. Ya. Ditekan. Baru digulung. Aku kan Gimana dulu sih tekan? dagang Gini, sate gini, kan gini. tahu, Bos. Ah, kalau saya caranya beda, Bu. Nih, cara saya gini. Tuh, yang aku beda dari yang lain. Mas Raffi, Mary tuh malah bikin ginian sih, nggak bikin kolak. Ini saya bantuin Kolak saudaranya. saya gimana dong nanti? Tuh, lihat model terbaru kan, arom-aromnya. Ya, Bu, tadi di belakang udah saya potong-potongin semuanya. Pisang-pisangnya udah. Ya udah, Udah jadi- tinggal jadi ibu tinggal saya ini. masak ya. Iya, Bu. Yaudah, saya masak dulu ya. Ternyata ibu-ibu itu kayaknya sekeluarga jualan deh. Ada jualan kolak pisang, ada yang jualan arem-arem. Aku diajarin di situ juga cara menggulung arem-arem. Susah juga ternyata, guys. Bu, saya emang nggak bisa buah tuh. Susah ternyata. Ininya. Iya kan, kayak permen begini tuh. Itu kayak permen apa, Mas Bos? Raffi, Tuh, susah, buah. udah jadi kolaknya. Kolak segalanya untuk... Nih, Bos, aku bisa, Bos. Tuh. Si Mary bisa ya? Ah, tuh mana sih jelas. Tapi nggak bener juga. Ya, apa tuh yang dari singkong itu? Timur. Lu udah kayak timur. Ya, tapi kan setidaknya lebih bagus dari Bos. Ini kolaknya makasih ya, Bu ya. Ya, Iya, Bu. mana itunya? Nah, duitnya tuh lu kasih, tadi janji ngasih 200. Pokoknya hari ini absurd deh. Kita nemuin anak hilang, masak kolak di rumah orang, bantuin ngegulung arem-arem, pokoknya lucu banget. Akhirnya mau nggak mau, ya udahlah kita lanjutkan lagi kan perjuangan kita untuk cari orang tuanya atau cari alamatnya Mita. Gimana ya? Kalau kita jalan lagi Om takutnya nggak kuat nih Om Raffi nih. Terus gimana, Bos? Mana Mer? Bos, ada motor, Bos. Kita punya orang warung kali ya? Nggak apa-apa, iya pinjem aja, Bos. Coba, Bos. Kebetulan ada motor. Kayaknya motor ini yang punya warung. Aku izin aja Pak, boleh nggak nih Pak?
Mas, itu motor siapa, Mas? Oh, itu motor saya, kenapa? Boleh pinjam nggak, Mas? Saya mau anterin anak nih ke nyasar. Oh, saya juga mau pakai. Nggak, saya sewa deh 50.000. Pak, iya, nanti disewa Pak, nanti 50.000, nih, Ron. saat Masa, pulangin Rapi? ininya nanti ya. Kurang dong, tambahin dong. Ya udah nih, tambah lagi 100.000. Ya udah deh. Ya. Nih, kuncinya ya. 100.000 ya. Kunci ya, nanti balikin loh. Iya pasti. Iya Pak. Ayo, yuk. Bang, nanti kalau misalnya saya nggak balikin motornya nih, saya juga kan mau pulang ke rumah, ntar ambil di rumah saya jadi Andara. Oh, serius nih? Ya, Waduh. ntar saya tambahin lagi ya. Oke, makasih, Pak. Ya, Gimana iya. cara nyalainnya? Akhirnya aku sewa aja, aku bayar, aku sewa. Udah mau, kita akhirnya naik motor. Kita naik motor, jalan-jalan lagi. Ketemu. Ternyata bener ibunya nangis-nangis. Ya Allah, Ya ampun. Ibu. Ya ampun, kita tuh muter-muter dari tadi nyariin rumah Mita. Bu, ini ibunya bener. Iya. Ini bener rumahnya, sayang. Ya Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ketemu ya Allah. Saya udah muter-muter, Bu, dari tadi, Bu. Saya juga udah, aduh kasihan banget, putus harapan. Saya pikir, kemana orang tuanya? Ibu cuma di sini. Ya, Ibu ini cuci gosok kerjanya. Oh iya bener, Mer, berarti bener. Ditinggalin bapaknya, sekarang saya baru cuci. Bapaknya kemana? Bapaknya udah lama nggak ada. Lu ke warung, lu beliin sembako dah. Terus? Gue tunggu sini, kasihan ibunya. Oh ya udah kalau gitu bos. Ya udah aku jalan sekarang biar cepet ya. Yaudah ya, kasihan banget, gue nggak tega. Bu, sok duduk atuh, Bu. Aku ajak ngobrol ibunya, ternyata ibunya tuh buruh cuci. Bapaknya udah lama meninggalkan. Aku nggak nanya meninggal atau gimana, tapi udah lama bapaknya pergi katanya. Jadi mereka cuma tinggal berdua, rumah kontrakannya 500.000. Ternyata ibunya itu buruh cuci yang temporary. Sebulan berapa, Bu, di sini, Bu, di rumah? Ini kontrak, Bu. Sebulannya berapa, Bu? Sebulannya 500.000. Berarti Bu kalau setiap hari 50.000 aja, anggap aja lah Sabtu Minggu kan libur. Kali 20 hari kerja 1 juta. Berarti 500.000 bayar kontrakan, 500.000 buat hidup gitu ya, Bu? Kasihan juga aku akhirnya nggak tega. Aku minta Mary tolong beliin sembako. Akhirnya kita kasih sembako sama kita kasih uang. Supaya untuk bulan suci Ramadan ini dan Lebaran ini, Mita sama ibunya bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan Lebarannya juga bisa lebih bahagia. Ini Bos, dia. ini. Mer, ini. Bu, ini aku bantu. Bu, Di ada sedikit. warung yang sebelah tadi, aku beliin sembako buat ibu. Ibu namanya siapa tadi? Lupa, maaf nanya. Ibu Fitri. Ibu Fitri, ini buat Ibu Fitri. Mudah-mudahan Ibu Fitri bisa terus sama Mita berdua. Ini hidup cuma berdua aja, Bu. Keluarga nggak ada di sini. Nggak ada, kami baru pindah ke sini. Dari mana tadinya? Tadi kami tinggal di Bandung. Orang Bandung. Terus ini bos kasih aja ada sedikit ini. Bu, ini habis sembako. Mudah-mudahan bermanfaat buat ibu ya. Ya Allah, makasih banyak. Tapi ya, Mita hati-hati sayang ya. Mau Om Raffi, maaf tadi kalau Om Raffi juga lalai. Tadi hampir hilang lagi, Bu. Saya lagi ke toilet, anaknya hilang nih. Iya karena bos kelamaan tadi, tapi alhamdulillah udah ketemu lagi Bu. Maaf ya sayang ya. Si Mita udah balik Tuh. sama ibunya. Raffi pamit dulu ya, sampai ketemu ya. Bu, sampai Makasih ketemu ya, Bu. banyak, Iya, Raffi. sama-sama ya, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu ya. Berkah dan barokah. Bu kita pamit dulu. Assalamualaikum Mita. Kamu baik-baik ya nak. Sayang, Capek banget ya, habis ngurusin si Mita anak kecil kesasar. kamu pulang. Iyalah aku pulang lah, tiap hari juga pulang. Nah pas aku pulang, aku tuh capek banget kan. Pas aku pulang, tiba-tiba aku bilang sama Gigi, udah si Mitanya udah kita anterin. Terus Mitanya gimana, udah dianterin? Udah tadi nyasar kasihan, makanya aku anterin. Udah. Kolak aku mana? Tenang Mbak, kita udah bikin semuanya. Iya. Mbak, Oh iya. Mary is the best, Oh, mantap, top. Bagus. Makasih ya. Udah, aku mau istirahat sayang, capek mau ke atas. Apa
pas si orang Lagi diberesin kamar di atas. ya terus aku mau tidur di mana? Aku mau istirahat, mau tidur, capek. Ya udah di bawah aja di kamar. Ih, jahat banget ya. Masa aku suruh tidur di karpet, suruh tidur di kursi. Terus aku mau naik tidur ke atas. Nggak boleh katanya. Kenapa aku bingung ya? Aku mau tidur Nggak bisa, di sini aja. Apaan sih? Di sini aja. Masa gua coba, masa kasih tahu sama dia? Masa gua ke atas ke kamar gua sendiri nggak boleh? Ya kan di sana mungkin lagi ada Ranza, bos. Udah, di situ. Allahu Akbar. Sabar. Sekarang kenapa aku nggak boleh naik ke atas? Ya bentar lagi diberesin. Udah, kamu tidur di Jangan mana? gitu. Ya udah kamu tidur kamar hijau dulu ya. Terus aku tidur di kamar hijau. Iya, ya udah di kamar hijau timbang tidur doang. Asal biasanya dulu tidur Saya di nggak apa sih, kenapa sih aku nggak boleh tidur di atas? Nah akhirnya bos Raffi itu tetap pengen ke atas, tapi Mbak Gigi juga kekeh. Ya udah kamu di kamar hijau aja deh. Akhirnya Mbak Gigi disuruh tidur di kamar hijau. Sabar lagi diberesin, sabar. Ah, Udah lagi puasa, nah tidur di sini. Tidur. main deh. Nyalain AC ya. Usah. Aku bingung tuh, takut Raffi ke kamar kan. Jadi aku buru-buru aja ke kamar. Terus aku mau umpetin lagi tuh si kotaknya, tapi aku bingung di mana. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya di kamar kucing aja kan. Raffi takut kucing nggak mungkin masuk kan. Gitu deh. Maaf ya sayang aku. Ini sih. Titip ya guys. Cantik mama, titip ya. Dah, Raffi nggak akan masuk nih kesini. Aku mulai curiga kan. Aku bilang sama Mary, ini ada yang nggak beres nih, Mer. Coba lu cari tahu. Ada apa di atas? Jangan ada sesuatu. Kayaknya gue curiga nih. Masa gue nggak boleh naik ke atas? Berarti ada sesuatu hal nih. Gue disembunyikan sesuatu nih. Ya mungkin emang kamarnya bener lagi diberesin kali. Masa kamar bos. diberesin gue nggak boleh naik ke atas? Nggak mungkin lah. Coba lu cek dulu. Lu harus tuh jadi mata-mata gua. Iya, harus jadi cek. dia dijembunyiin ada pacarnya. Kalau setahu aku sih biasanya bos yang suka ada pacarnya. Ada. Iya kan dulu, sekarang mah nggak ada, jangan Jadi sampai. gimana ini sekarang masa gue disuruh tidur di sini? Ya tidur di sini ya nggak apa-apa, timbang tidur orang di kamar sendiri. Aku mulai curiga kan. Aku bilang sama Mary, ini ada yang nggak beres nih, Mer. Coba lu cari tahu. Ada apa di atas? Jangan ada sesuatu. Hah? Selidikin sementara tuh nggak tahu apa yang dicari. Kalau misalnya disuruh cari barang A atau B itu kan gue ngerti ya. Mau selidikin apanya bos? Ya udahlah pokoknya. Mau naik gaji nggak? Mau dapat bonus nggak nanti lebaran? Sekarang lu ke atas, lu lihat-lihat keadaan. Lu jadi mata-mata gue. Iya. Apa yang terjadi lu kasih tahu sejujur-jujurnya sama gue. Iya, aku sama bos suruh nyelidikin sesuatu, tapi bentuk barangnya nggak kelihatan. Wujudnya juga nggak tahu apa yang mau gue selidikin. Lihat di atas ada apa? Ya udahlah, daripada aku disuruh dimarah-marahin nggak jelas, ya udah ya bos. Aku ya aja. Pas keluar rumah itu aku ngedumel sendirian, mau nyari apa ya? Gue nyari ke lemari-lemari di ruang tamu, nggak ada apa ya yang mau aku cari. Nyelidikin sesuatu, suruh nyari sesuatu, apa yang harus gue cari? Dia nggak ngasih tahu ke aku. Bingung deh, aku mau kemana gue nyarinya? Nggak mungkin juga ini minuman atau kulkas. Ih, suka nggak jelas. Di mana? Pas aku lagi mikir, lagi ngedumel sendirian, ternyata si Dimas panggil aku, Om Mary. Astagfirullahaladzim. Jadi lu dari tadi di sini enak-enakan tidur begitu aja? Iya, enak-enakan. Lu serasa di sini kayak bos ya, nggak ngelihat kalau misalnya otak gue itu dari tadi muter, gue suruh nyari sesuatu sama bos. Lu jangan diem, bos ada di kamar soalnya. Nih, aku juga bingung, katanya gue suruh nyari sesuatu yang disembunyiin sama Mbak Gigi. Apa, Dim? Kalau misalnya dia bilang foto Mir, kan gue bisa nyari foto tuh di mana, di dompetnya Mbak Gigi atau di kamar Mbak Gigi kan. Itu, wah aku mau tahu itu. Itu Apa sih yang aku nggak tahu yang disembunyiin Mbak Gigi kan? Iya, jangan-jangan itu kata Dimas. Hah? Kok aku lihat dari gelagatnya Dimas kayak Dimas tahu gitu. Akhirnya gue korek-korek lah si Dimas. Apaan Dim? Kasih tahu aku dong Dim. Hehehe. Dimas kan orangnya pelangak-pelongo kayak gitu. Hehehe. Ayo sini aku ceritain. Kenapa sih mesti ngomong di dalam memang kenapa nih? Tutup dulu. Nanti Mbak Gigi lihat. Pokoknya ini tuh informasi yang Mbak Gigi tuh bilangnya nggak boleh bilang-bilang ke siapa-siapa. Iya terus Ini apaan cuma- ya udah. Dim, udah nggak ada orang, sepi aman. Mbak ya depan pintu tuh CCTV lihat. Itu ada suaranya. Terus Jadi gimana? gini, Jadi apaan? soal
apa yang disembunyiin sama Mbak Gigi. Disembunyiin sama Mbak Gigi? Ya apa? Lu dari tadi ngolor ngidur mulu, mulai dari dalam gue diseret ke depan, ngoceh-ngoceh pindah ke sini, belum kelar-kelar lu mau cerita apa? Duit gue kan udah lu ambil, apa? Tuh. Udah, jadi gini, Mbak Gigi tuh pesan paket. Paket. Aku yang nerima. Terus? Paketnya tuh pokoknya kotak, Terus? gede, hitam. Dari Terus? siapa? Lu tahu nggak dari siapa yang Nggak pakai? tahu, aku dari nerima cowok apa dong. enggak? Ya yang nganterin mah cowok. Cuman kan kurir itu. Oh, Ya isinya apa, Dim? nggak tahu, aku nggak tahu benar-benar. Aku kan nerima. Terus? Ya udah, aku kasih ke Mbak Gigi yang ngumpetin Mbak Gigi. Nah, sekarang paket itu ada di mana? Nggak tahu Mbak Gigi, katanya sih di atas. Oh, ya udah. Soalnya Kamu aku diam yang aja. ngasih Ya tahu udah, ke aku udah atas. tahu kalau gitu. Ya udah, aku langsung nyari aja. Kurangnya gimana ini? Gue nyari masuk ke kamarnya Mbak Gigi, mendek-mendek di atas. Kebetulan di kamar Mbak Gigi itu nggak ada. Gue lihat di kamarnya ada apa ya? Apa ya? Kok aku cari sih biasa-biasa, nggak ada barang yang janggal gitu. Akhirnya gue nyari juga ke kamar Rafathar semua. Pokoknya di kamar Rafathar, di kamar Mbak Gigi, sama di ujung juga nggak ada. Akhirnya gue mau turun gue mau laporin lagi ke bos. Bos, nggak ada bos. Udah saya cari semua di kamarnya. Barang-barang apa nggak ada yang aneh. Maksudnya kayak biasa barang Mbak Gigi di Lu jangan kamarnya. males, lu kayak gini-gini minta ditambahin kan duitnya kan. Ya Allah, bukan Lu minta. berharap saya tambahin 2 kali lipat, kamu kerjanya bener gitu kan. Nggak bakalan gua tambah-tambahin. Udah, jangan pakai emosi, jangan pakai urat leher. Udah, intinya aku udah jalanin apa yang bos perintahin. Aku tuh udah masuk ke kamar Mbak Gigi, udah nyari di atas semuanya. Nggak ada barang yang seperti bos cari, apa yang aneh gitu nggak ada. Pas dia turun ke bawah, dia juga nggak menemukan apa-apa. Aku curiga si Mary ini pasti pro ke Gigi nih. Udah, aku akhirnya naik aja ke atas. Ya panik lah gue. Kan tadi belum beres, belum dimasukin, belum disembunyiin, udah keburu dateng Raffinya. Jadi ini mau gue umpetin. Ya udah gue masukin aja ke kamar kucing, kan dia takut tuh kucing tuh. Jadi dia nggak bakal masuk ke kamar kucing. Jadi gue umpetin di situ. Aku naik ke atas, aku ngumpet di belakang sofa dengerin omongan. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Iya udahlah, tadi tuh hampir sempet nggak disembunyiin. Hampir ketahuan. Makanya pusing kan gue. Mau sembunyiin apa ya? Mau sembunyiin apa? Tawan kan? Apa sih Kak, emang kamu doang yang boleh sembunyi-sembunyi? Ngelihat Mbak Gigi ngomong sama temennya, katanya, iya aku taruh di situ di tempat apa? Di kamar kucing, katanya. Hah? Ternyata kedengeran sama Raffi, dia marah gitu. Mau tahu apa emang di tempat kucing ada apa? Lagi puasa. Mbak Gigi, kamu lagi sembunyiin apa? Nggak sembunyi apa-apa. Kamu lagi sembunyiin apa? Aku nggak marah. Aku paksa dia nggak ngaku. Aku paksa dia nggak ngaku. Aku ngedenger ada di ruangan kucing. Akhirnya bos langsung, oh ternyata kamu sesuatu ya. Gini-gini, udah di atas dia berdua cekcok. Kamu nggak mau ngaku. Aku cari tahu sendiri. Tunggu. Jangan. Bos! Turun ke bawah, Gigi ngikutin. Dia tetap nggak mau. Aku nggak bisa lari-lari. Kamu kan mau nyembunyiin sesuatu. Nggak boleh. Ayo. Nggak boleh, stop. Bos. Stop. Akhirnya kita nari ke bawah, udah sampai di dalam kamar kucing. Ternyata barangnya tuh ditaruh di tempat kucing. Akhirnya aku buka kamar kucingnya. Aduh, aku tuh takut banget sama kucing sebenarnya. Ternyata di dalam kandang kucing besar ada sesuatu yang besar. Ini lihat ada kotak hitam ya. Jangan Kotak nanti hitam kucingnya mana? keluar kamu. Nanti kucing-kucing aku keluar. Kamu mau diserbu kucing. Kotak hitam mana? Gimana caranya? Aku takut. Terus? Ambil. Ya udah bos jagain ya di sini. Punya kucing tapi takut. Hai. Kak, aku ambil. Aku takut. Si Mary aja suruh ambil. Dapat. Kak, ininya kotaknya Mary aku kunciin. Bos! Kenapa yang ditaruh di kucing? Bisa. Ya. Oke. Jangan bikin Sini stres kotaknya kucing sini. saya ya. Kotak ke sini. Ini bos. Oh.
Kamu gak bisa sembunyiin apa-apa dari aku, lihat. Bos! Bos! Gimana sih? Aduh. Terus Bos Rapi itu bilang, ambil. Bos Rapi kan agak-agak agak-agak takut ke kucing ya. Akhirnya aku masuk ke dalam, suruh ambil. Aku dikunciin di dalam. Masih kesel karena begini. Ini apa ini? Dia nggak mau ngaku juga. Akhirnya aku marah. Aku takut. Apa ini? Jangan-jangan dia dikasih sama cowok lain. Mau ngaku atau nggak ini isinya apa? Buka aja sendiri deh. Satu, Ya udah buka aja sendiri. ini pasti tas. Kamu dapet tas dari cowok kan? Iya kan? Kurang kemarin aku kasih kado ke kamu. Enggak. Terus Kamu kamu? tapi bukan ngasih tas. Ya aku nggak pengen kasih tas. Iya, emang kamu nggak ngasih tas. Terus kamu ini tas ini dikasih siapa? Kamu mau ngasih aku tas emangnya? Enggak. Mau? Buka nggak? Ini apa jujur? Daripada aku marah, sepatu ya? Oke, ini aku buka langsung. Ntar aja deh. Jangan dibuka-buka. Ini apa ini? Peci, sejadah, baju koko, sarung. Pas dibuka, aku pikir tas atau dia tuh dikasih kado sama cowok lain. Ternyata ada baju koko, peci, sarung, sejadah buat sholat. Hah? Kamu kok ngasih aku sarung, peci, baju koko? Iya, ini tuh sebenarnya aku tuh nyembunyiin itu hadiah buat kamu. Kamu mah udah suuzon aja sih. Kamu tuh selalu suuzon sama aku. Katanya supaya puasa ini aku ibadahnya lancar ya Allah. Aku jadi malu sama diriku sendiri. Ternyata istriku sebaik itu. Dia memberikan aku kado yang sederhana tapi bermakna, seperangkat alat sholat. Iya, makanya kamu tuh jangan apa-apa tuh suuzon terus sama aku. Berpikirnya sama aku yang jelek terus. Padahal aku tuh sebenarnya mau ngasih hadiah buat kamu. Itu hadiah sejadah. Kenapa sayangnya aku udah berpikir jelek. Aku pikir kamu dikasih tas dari cowok lain. Ya enggak lah, kan kamu yang mau beliin aku tas kan? Iya. Bener? Deal? Deal. Deal? Deal. Oke, ada hadiah lebaran ya? Iya dong. Hadiah puasa dulu. Ini kan hadiah Bisa nggak puasa. puasanya, kamu bener nggak ibadahnya? Kalau kamu bener ibadahnya, kamu ikhlas menjalankannya, lebarannya bagus, kamu nanti aku kasih tas, oke? Nggak usah. Nggak jadi. Kok gimana sih? Nggak jadi. Yang namanya ibadah puasa itu harus ikhlas. Kalau kamu ikhlas ibadahnya, bangun tahajudnya bagus, sambil ngurus anak, nanti aku kasih hadiah lebarannya tas, mau nggak? Mau. Benar? Tapi apa nih? Iya. Beneran? Benar. Memang aku tuh memang sudah menyediakan, udah niat untuk ngasih hadiah Raffi seperangkat alat sholat supaya nanti bulan puasanya lebih khusyuk lagi gitu. Mary, ketinggalan. Biar dia ibadah sama kucingku. Sayang, kasihan sayang. Ayo, kita kasihan Mary. Dia soalnya udah banyak piara kucing di rumah. Mary! Ya Allah, si Mary pingsan. Mer, maaf ya, gue udah suzon sama lo. Ini ternyata Gigi kasih gue alat, perangkat alat sholat. Mer! Mer! Aduh, sayang! Mer, sayang! Aduh, sayang! Ya. Sini cepet. Mer! Aduh, sayang! Ini si Mary. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Salah. Oh Mary, ya bukain lah tuh. Lupa. Setelah lama-lama dikunci di dalam kucing, bukan takut juga ya namanya di situ kucingnya banyak. Akhirnya lama-lama aku ketiduran di situ. Mer, Mer. Aduh, Kita keluar. aku dari tadi main-mainan sama dia. Takut dia itu. Oh, kirain gue lu pingsan, lu seneng. Enggak, Oh ya udah kalau seneng. alergi bulu Enggak, dia seneng. Ternyata seneng. Ya udah, kirain gue lu kenapa-napa. Aduh, bos, kenapa ditutup lagi aku? Habis gitu kita sholat bareng. Ya udah, maaf ya sayang. Maafin aku ya, aku udah curiga. Ternyata kamu
kasih sesuatu aku tuh yang bener-bener sangat penting banget di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa kita ibadah bersama-sama ya guys. Semoga kita dapat berkah dan barokahnya. Amin. Allahu Akbar.